Iya. Gimana Pak Wahab? Kita mulai aja atau gimana Bu? Mulai aja Pak ya? Dimulai aja ya? Ya. Dimulai. Ya, Oke. silakan Pak Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih kepada Bapak Nuah selaku Ketua Umum GPDLI dan sekaligus pendiri GPDLI dan Farhan. Dan terima kasih juga kepada tamu undangan yang sudah hadir dalam kegiatan acara kita memperingati HUT GPDLI yang ke-11 dan juga Farhan yang ke-5. Walaupun saya secara pribadi sebelumnya mengucapkan innalillahi wa innalillahi roji'un, Allahumma firlahu wa hamhu wa fihi wa apihi wa anhu, Bapak Hermen Huta Barat yang kita sayangi. Beliau adalah pejuang disabilitas yang sungguh sangat luar biasa dan sangat memotivasi bagi kita semua, terutama para orang yang mengalami kusta. Beliau yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi benar-benar tidak menyangka kemarin sore jam 4 kita berteleponan, berkomunikasi 1 jam lebih, malah beliau menitip pesan, beliau mengalahkan saya juga, dan ini ya saya masih tidak menduga dan tidak percaya. Mungkin Tuhan begitu sayang pada beliau, karena kita juga sangat sayang kepada beliau, jadi mungkin Tuhan lebih sangat sayang kepada beliau. Kita doakan semoga orang baik seperti Pak Hermen Huta Barat semoga ditempatkan terbaik juga di Tuhan Yang Maha Esa, dan juga ditempatkan yang sangat luar biasa di surganya Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita keluarga besar GPDLI dan Farhan diberi ketabahan, kesabaran, dan juga akan terus membawa semangat beliau, membawa spirit beliau dimanapun juga kita akan berjuang untuk GPDLI dan Farhan. Beliau sangat memberikan ilmu dan pengalamannya. Itu saja mungkin pembuka dari saya, dan karena kegiatan kita ini adalah berdoa bersama, dan pun juga kita sebenarnya tasakur binikmat juga di hari ulang tahun gitu kan, tepatnya di hari ulang tahun beliau mendirikan GPDLI, beliau mendirikan juga Farhan, Pak Hermen yang kita sayangi, yang kita cintai berpulang gitu, karena ini menjadi kita harus berpacu gitu untuk gerak untuk mengimplementasikan harapan-harapan beliau, impian-impian beliau yang dicita-citakan. Kemarin terakhir kita menjadi narasumber beliau, kita sudah catat gitu kan apa yang menjadi harapan untuk Indonesia ke depan, Indonesia yang inklusif. Nah, ini suatu yang sangat bagi saya secara pribadi, saya dari hati itu udah 2 hari Pak Nuah, mohon izin, saya sebenarnya nggak enak hati pas diedit video Pak Hermen kok sangat cerah, kok sangat berbeda gitu. Pas kata-kata beliau terakhir, katanya oke, itu sangat beda dari yang lain gitu kan. Ini menjadi kita untuk mengingatkan kita juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga semua akan kembali kepada mereka, kepadanya. Maka dari itu kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin nanti sebelum berdoa yang akan dipimpin, mungkin sebelum berdoa nanti Pak Nuah memberikan kata sambutan. Silakan Bapak Nuah. Silakan. Saya mungkin nggak memberi kata sambutan, tapi berupa histori dari Pak Hermen, tapi dalam berupa gambar aja, nggak ada tulisan.
mungkin bisa kita menginterpretasikan apa yang ada dalam gambar itu dan bisa kita Iya. Ya mengenang. Ya, kita nggak bisa berkata-kata lagi Ya. karena beliau sangat luar biasa, nggak bisa lagi kita Nanti untuk bisa ini beliau. saya sharing dulu ya. Sebentar. Ini udah kelihatan ya. Ya, doa untuk para marhum Herman Huta Barat. Dia lahir tanggal 15 Maret ya, tahun 1955. Jadi udah cukup lumayan umurnya. Kemudian ini Pak Herman, seorang yang luar biasa. Saya melihat dia seorang yang sangat semangat. Ini waktu dia mengadakan pertemuan kami di Medan, dan begitu bersemangat untuk berjumpa sama teman-teman kusta yang ada di sana. Ini waktu meninggal istrinya beberapa tahun yang lalu. Nah ini dia punya cucu ya. Cucunya yang paling disayang, yang ada 2 orang. Esau sama Yakub. Dan yang sering ngikut sama dia sekarang Esau, yang sebelah kanan. Ini waktu di Bali bersama-sama dengan NRR dan teman-teman daripada komunitas disabilitas dan kusta. Dan ini adalah waktu kita di Americana, dan dia menjadi pembicara dengan teman-teman lain, membicarakan tentang stigma kusta. Kami di Tokyo pada saat itu, di kantor Pak Maman. Nah ini kantor Pak Maman juga. Waktu di Tokyo. Nah di Tokyo itu sangat gembira sekali dia, sangat senang sekali. Nah ini ada 2 orang yang cukup penting di gerakan disabilitas yang ada di GPDLI, yaitu Pak Ali Saidi dan Pak Herman. Mereka wafat juga pada tahun ini 23 minggu lalu. Jadi Pak Herman sekarang 23 minggu yang lalu juga adalah Pak Ali Saidi. Jadi Pak Saidi dan Pak Herman sudah kembali. Nah, yang sebelah kiri itu adalah berita yang kami buat pada sekitar awal Januari. Anda lihat di situ masih ada Pak Herman dan Pak Ali Saidi. Sebelah kiri adalah bentuk pohon persahabatan yang kami buat. Dan ini sangat luar biasa bagus. Dan pohon ini di depan rumah dari Pak Ali Saidi. Yang kita lihat di sini adalah Pak Ali Saidi dengan Menteri Informasi, dan pada saat itu mereka bertemu dalam rapat di Menko Info. Nah ini yang sebelah kiri adalah istri beliau yang sudah mendahului, dan kedua cucunya yang mengikut dia sampai sekarang. Yang sebelah kanan adalah di India. Kami pergi ke BPAC dan bicara tentang bagaimana untuk membicarakan tentang membuat suatu informasi tentang bagaimana kita mencatat anggota-anggota itu dengan bentuk teknologi yang bisa dipakai sebagai suatu pengembangan di organisasi kita. Ini ada Pak Herman sendiri dengan penuh semangat dan penuh dengan ceria. Ini waktu kegiatan-kegiatan kami di Jakarta.
dan juga pada pawai yang diadakan dengan HWDI dan PPDI dan semuanya. Nah, ini bersama kelompok disabilitas muda bersama Pak Abi dan Pak beberapa pemuda-pemuda netra, yang maksudnya disabilitas netra, bertemu untuk rapat. Ini waktu dari ibu kita yang ada di BINUS pada waktu itu, Ibu Intan, dan juga teman-teman yang membawakan tentang menghapuskan stigma dan kusta pada diskriminasi pada kusta. Ini ada Bu Intan dan Bu Vivian yang hadir juga pada saat ini. Dan itu kita masih ingat, kalau Bapak Ibu tadi lihat, baju yang dipakai oleh Pak Herman adalah baju itu. Baju Leprosy Run for Leprosy. Jadi baju yang ada di YouTube itu adalah yang ini, baju ini. Bersama teman-teman di kementerian, termasuk di Bali, pertemuan di Bali dengan beberapa NGO dan DPO. Nah, ini bersama dengan teman-teman di DRF mengadakan meeting di, kalau tak salah, di hotel yang ada di Bogor ya, Novotel kalau nggak salah. Bersama dengan Ibu Vivian, dengan teman-teman yang ada di Leprosy dan di BINUS. Nah, ini adalah luar biasa. Waktu itu kita mengadakan suatu pawai, dan pawainya itu dibawakan oleh anak-anak yang mengalami kusta, bapaknya ya, bapak ibunya mengalami kusta yang ada di Sitanala, dan membuat semacam spanduk yang kita sampaikan di acara World Leprosy Day. Nah, ini keterangan yang luar biasa pada waktu disabilitas, hari disabilitas yang ada di Monas. Seperti itu. Ya. Dengan Surya Saitapi dan beberapa teman dari kementerian. Ini adalah Bapak yang selalu ceria, yang selalu tersenyum. Dan selalu optimis. Seakan-akan dia mengatakan sampai jumpa. Itu aja mungkin dari foto yang ada. Semoga bisa menjadi suatu kenangan bagi kita semua. Baik, terima kasih Bapak Noah yang sudah memberikan kenangan dokumentasi, kenangan yang menginspirasi kita semua. Baik, kita selanjutnya berdoa untuk almarhum supaya bisa diterima di sisinya dengan yang ditempatkan yang terbaik. Mungkin lebih elok berdoa dipimpin secara Islam, nanti secara Kristen nanti bisa diikutin. Untuk yang mimpin doa, saya lebih ini kan ke Pak Maman ya, Pak Maman, kepada Pak Maman selaku daripada KSP untuk memimpin doa secara Islam. Waktu dan tempat disilakan Pak. Untuk berdoa ini saya serahkan kepada Mas Fahab saja. Saya kurang siap ya. Masih cukup shock saya. Oh, baik. Baik, mohon izin ya, Bapak Ibu semua, mohon izin. Mungkin saya secara agama Islam kita berdoa untuk Pak Herman Huta Barat. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisinya dan ditempatkan yang terbaik.
Al-Ijabah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kepada keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, diberi keikhlasan, dan semoga kita yang ditinggalkan menjadi penerus beliau, perjuangan beliau untuk penyandang disabilitas, bisa berkarya, bisa membangun Indonesia yang lebih inklusif. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma firrahu wa fi'anu. Allahumma tabarak. Al-Ijabah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Kemudian kita berdoa cara agama Kristen, agamanya beliau yang memimpin. Panwa, mohon izin, kira-kira yang memimpin. Diserahkan ke Mas Atul ya, Mas Atul, generasi muda kita. Baik. Ya. Mohon izin Ketua Umum GPDLI Panwah dan Ketua GPDLI Cabang DKI Jakarta Pak Wahab, saya mohon izin untuk memimpin doa secara agama Kristen dan Katolik. Baik, berdoa kita mulai. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah yang maha kuasa untuk mencabut nyawa seseorang. Pak Herman adalah sahabat yang begitu baik, yang bisa menginspirasi banyak orang, yang bisa memberikan harapan bagi banyak orang. Tapi mungkin Engkau begitu sayang kepada Pak Herman, sehingga Engkau memisahkan Pak Herman di hadapan kami semua. Tetapi kami yakin bahwa semangatnya tidak akan pernah hilang dalam hati kami, dan mungkin tombak kepemimpinannya sudah selesai. Tapi akan kami lanjutkan perjuangan beliau untuk terus menginklusi para penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Semoga kami bisa melanjutkan perjuangan beliau sampai selama-lamanya. Amin. Sudah, terima kasih semuanya. Baik, silakan yang mau berdoa baik secara Islam ataupun ini Bu Haji, Bu Farida, silakan boleh bisa mendoakan juga untuk Pak Herman. Terima kasih Mas Derajat. Saya sebenarnya sudah kehabisan kata-kata. Kita doakan semoga Pak Herman mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan dharma baktinya untuk kemajuan dan juga apa yang sudah beliau lakukan untuk teman-teman penyandang disabilitas mendapat balasan yang setimpal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang sudah dicita-citakan dan apa yang menjadi perjuangan beliau dapat kita teruskan semua. Dan semoga juga beliau bertemu dengan kekasih hatinya, istri beliau tercinta, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menerima cobaan ini. Tapi saya percaya beliau orang baik, saya juga bersaksi beliau orang yang sangat baik, yang saya kenal beberapa tahun yang lalu dan kemarin juga akhirnya bertemu. Dan saya merasa belum
memenuhi janji saya untuk pergi ke Cintanala bersama beliau. Mudah-mudahan kita semua dapat meneruskan perjuangan dari Pak Herman, sahabat kita semua. Terima kasih Pak Noah, terima kasih semua. Baik, terima kasih Bu Farida. Selanjutnya silakan Kang Aji atau yang lain boleh bisa mau bantu mendoakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wahab, Pak Noah, Mas Arthur, Mas Sunarman, Bu Farida, Mas Yudi, Bu Intan, Mbak Nisa, Mbak Dwi, Mbak Erni, Mbak Maria, Bu Fian, Mbak Nimade Darmika, Mas Bowo Sasi. Saya kenal Pak Herman satu tahun yang lalu. Itu pas acara yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan PPDI. Dan pada saat itu Pak Herman nggak bisa datang. Saya WA beliau, nggak ada balasan. Baru ketemu dengan beliau pas tanggal 3 Desember tahun 2019 di Gelora Bung Karno. Satu hal yang saya ambil dari beliau adalah spirit yang nggak pernah padam dengan Kang Wahab. Halo Kang Wahab. Iya, ya. Saya nggak bisa lanjut lagi kan? Ya, nggak apa-apa. Siap. Ya, terima kasih Kang Haji. Kita sangat mengenang beliau gitu kan, sosok orang tua kita semua, dan termasuk sosok yang memang sangat menginspirasi kita semua dari sampai ke kehidupan kita gitu kan. Sangat berpengaruh besar bagi saya secara pribadi berkenal beliau selama 2 tahun ini, dikenalin dengan Pak Noah. Beliau ada tokoh yang sangat luar biasa menurut saya, dan juga ya orang terbaik dan orang baik yang dipilih Tuhan itu kan untuk bisa berjuang untuk disabilitas. Silakan mungkin dari Pak Maman untuk bisa memberikan kata-katanya dan doanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahab. Terus terang saya masih cukup shock karena belum lama ini beliau cukup sering ya WA dengan saya, minta apa ya, arahan kok. Beliau penerima bansos tapi hanya sedikit sekali, tidak dilanjutkan dan sebagainya, dan tidak ada keterangan. Dan kemudian ya saya mencoba untuk memberikan penguatan, memberikan arahan. Di lain waktu juga beliau itu WA tentang video-video yang lucu gitu, dan mengajak untuk bergembira. Gitu. Di lain kesempatan juga ini kirim video-video bagaimana menjaga kesehatan, terutama terkait dengan COVID-19. Belum lama, beberapa hari yang lalu, tapi tadi pagi saya mendapat kabar beliau telah berpulang. Terus terang saya memang masih ya seperti Mas Wahab tadi lah, antara percaya dan tidak percaya. Tetapi ketika saya mendapat kepastian dari Pak Noah, dapat kiriman foto, saya memang sempat terharu dan sedih sekali ya.
Karena yang saya tahu Pak Herman ini memang sangat semangat. Kalau orang Jawa bilang itu, kalau advokasi ini yerwani ojo beti-beti gitu. Jadi kalau mau advokasi itu, kalau berani ya jangan takut-takut. Dan Pak Herman itu total betul tidak pernah takut mengatakan apa yang sebenarnya. Totalitas ya beliau membela dan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan ya. Dan tentu saja dengan segala karakteristik beliau ya, memang khas gitu. Saya yakin beliau orang baik dan sekarang beliau sudah tidak lagi merasa letih, tidak lagi merasa sedih. Semoga beliau sekarang tenang di sisinya. Nanti malah menangis saya. Itu dulu Mas Wahab dan kawan-kawan, kita doakan dan kita lanjutkan perjuangan Pak Herman. Baik, terima kasih Pak Maman. Memang beliau sudah bahagia, ditempatkan yang terbaik. Kita juga akan mengiringinya dengan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan artinya kita harus berjuang gitu kan untuk membahagiakan orang lain. Kata Panwa, kita bisa harus memanusiakan manusia lainnya supaya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Dan sebelum nanti ke acara, kita juga syukuran atas ulang tahun kita GPDLI, dan silakan kepada rekan-rekan juga sepatah dua kata untuk Bapak Herman untuk kenangannya apa yang dialami dengan teman-teman seperjuangan, baik pun mengenal beliau sangat dekat. Silakan yang lainnya. Maaf, saya boleh duluan, Pak? Oh, Mas Atul, boleh, silakan, Mas. Pak Herman ya. Pak Herman itu saya baru kenal. Saya jujur pengen kenal lebih dekat sama beliau karena saya melihat disabilitas yang beliau alami itu disabilitas yang rumit, yang orang-orang jujur ingin menjauhi. Tapi beliau itu sangat berjuang bagaimana beliau mendekatkan diri kepada non-disabilitas. Saya ketika puji Tuhan dan berbangga hati bisa berdiri sejajar sama beliau waktu jadi pembicara itu sangat luar biasa. Kata-katanya sangat rapi, terus pembawaannya juga memotivasi banget. Dan saya juga bersyukur saya diajarkan banyak bagaimana dengan kondisi yang beliau alami, dengan beliau itu tidak pernah mengeluh akan rasa sakitnya, tidak pernah mengeluh apa yang beliau alami, tapi apa yang beliau bisa berikan ya buat disabilitas dan non disabilitas. Itu yang menurut saya kita harus contoh Bapak Ibu gitu, karena orang-orang seperti beliau itu tidak akan ada lagi. Cuman satu di dunia ini, dan mungkin cuman beliau. Jadi saya selaku anak muda, selaku milenial dan calon GPDLI juga sangat-sangat berterima kasih telah diperkenalkan oleh beliau. Dari saya doa yang paling terdalam untuk Pak Herman, sahabat kita yang tiada taranya itu. Tuhan memberkati Pak Herman. Cukup Pak, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Mas Atul yang sudah mendoakan. Ini merupakan sebuah kado istimewa bagi kita di hari ulang tahun. Kadonya yaitu berupa ilmu dan inspirasi, ketulusan beliau gitu kan, ketulusan Pak Herman yang membentuk GPDLI, yang membentuk Farhan untuk kita teruskan perjuangannya. Harapan-harapan dia, harapan-harapan penyandang disabilitas terutama kusta, bagaimana stigma dan diskriminasi, termasuk juga harapan-harapan untuk kemajuan bangsa negara kita, Pak Herman selalu utarakan. Dan setiap hari, saya nggak bisa berkata setiap hari, beliau selalu menelepon saya, Pak Nuah izin, tiap hari itu. Di kala kita ini selalu ditelepon, apa kabar, gimana keluarga, sehat semua, katanya gimana, semua ditanya, keluarga, anak saya ditanya semua. Itu sangat luar biasa bagi saya.
orang tua saya sendiri, Pak Herman. Silakan yang lain, Pak Yudi, ada Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Pak Bu Dewi dulu, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Selamat sore, Pak. Silakan Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Terima kasih, Pak. Saya sejujurnya juga tidak terlalu kenal dengan Pak Herman. Saya pertama kali ketemu beliau itu ketika acara dari organisasi saya Agenda. Waktu itu beliau terlibat di dalam focus group discussion. Namun beliau itu selalu datang lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. Jadi saya punya kesempatan untuk berbicara dulu dengan beliau. Nah, pada saat itulah saya mulai berkenalan dengan beliau pertama kali. Komunikasinya dari situ saya banyak belajar dari beliau soal terkait dengan kusta, apa yang dia alami, bagaimana dengan hal-hal yang dia hadapi, tantangannya, termasuk dicerita juga soal cucu-cucunya yang dia hidup dengan dia bersama-sama dia gitu dan istrinya tentunya. Kemudian saya bertemu dengan beliau lagi juga di acaranya sama, di acara Agenda juga. Dan terakhir komunikasi dengan beliau itu adalah ketika acara kita melakukan seperti interview gitu, Pak. Saya tidak bertemu langsung tapi komunikasi lewat telepon. Dan satu hal yang saya kenal dengan Pak Herman adalah yaitu orangnya tetap ceria seperti tadi Pak Noah bilang juga. Dia selalu tersenyum, dia selalu gembira gitu. Kita nggak pernah tahu sebenarnya apa dalam pikirannya ataupun apa yang menjadi kendala dan kesulitannya begitu. Tapi dia selalu menampilkan sisi yang positif terhadap kita semua. Dan itu yang saya kenal dengan Pak Herman. Makanya saya pikir beliau itu adalah orang yang baik gitu ya. Menurut saya beliau adalah orang yang baik yang saya kenal sama ini. Dan dengan mendapatkan kehilangan beliau itu sangat membuat saya juga yang tidak menyangka gitu loh, beliau sudah pergi, sudah tidak lagi dari kebukiran, tidak bertemu lagi dengan beliau. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yudi. Pesan dan pesannya berkenal dengan beliau almarhum Pak Herman Huta Barat. Yang lain boleh silakan. Di sini saya sapa ada Bu Dewi, silakan Bu Dewi Aryani. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahab. Masih sangat terkejut terus terang dengan berita pagi ini saya dapat dari Pak Noah. Saya mengenal beliau sebagai sosok yang selalu ramah, gitu ya. Terutama saya kagum akan semangat beliau gitu di usia beliau tetap terus bersuara. Saya masih ingat ketika beliau selalu hadir di acara-acara DRF dan ketika kita bekerja sama itu semangatnya sungguh luar biasa. Kemudian selalu saja menyebutkan ketidakadilan yang dialami oleh rekan-rekan disabilitas dan juga oleh rekan-rekan yang sudah mengalami kusta gitu, bagaimana kondisi mereka di daerah, terutama rekan-rekan yang di daerah ya, beliau selalu mengatakan, Ibu di daerah ini stigmanya masih sangat tinggi, seperti ini kondisinya dan sebagainya gitu. Jadi beliau selalu menggunakan waktu dan kesempatan yang ada yang beliau miliki untuk selalu menyuarakan hak-hak rekan-rekan. Berharap bahwa ini yang terbaik untuk beliau dan doa yang terbaik untuk beliau juga semoga kita semua bisa terus meneruskan cita-cita beliau untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, terutama untuk kelompok-kelompok yang masih termarginalkan seperti rekan-rekannya mengalami kusta, gitu ya. Terutama juga semoga ini menginspirasi rekan-rekan muda di GPDLI juga di Farhan ya. Bahwa masih ada cita-cita beliau yang harus kita teruskan. Itu saja, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dewi atas kata sambutan, sebuah kata untuk Pak Herman. Kita lanjutkan perjuangan beliau
Selanjutnya silakan Ibu Maria, HWDI Sulsel, Sulawesi Selatan ya. Silakan Bu Maria, boleh. Ya, selamat sore kawan-kawan semua. Terima kasih sudah di-share link-nya sehingga bisa bergabung untuk ikut mengantar kepergian Pak Herman. Beliau saya pertama kali ketemu karena kami adalah sama-sama di bawah sebagai mitra atau grantee dari DRF, dipertemukan kembali pada kegiatan yang dipertemukan pertama kali itu pada kegiatan yang dilaksanakan oleh DRF. Saya lupa tahunnya, tapi sejak pertama bertemu beliau itu selalu membagikan semangat, menciptakan suasana yang cukup hangat di antara kita peserta, dan sejak pertama kali bertemu juga sangat merasa dekat dengan beliau karena cerita-ceritanya, karena sharing-sharingnya terkait dengan apa yang selama ini perjalanan hidup beliau, kemudian bagaimana beliau berkomitmen untuk menghapus stigma, menghapus diskriminasi yang masih banyak dialami oleh teman-teman yang mengalami kusta. Dan saya kira pergerakan teman-teman organisasi atau pergerakan teman-teman terkait dengan kusta itu beliau punya tempat tersendiri di pergerakan ini, dan kita bersyukur memiliki beliau yang sudah meletakkan fondasi perjuangan sebagai motivasi, sebagai semangat bagi anak-anak muda. Dan dari beliau juga saya banyak belajar tentang kusta, makin mengenal bagaimana kemudian stigma itu dialami oleh teman-teman yang mengalami kusta. Dan usia saya dengan beliau mungkin tidak terpaut banyak, mungkin hampir sama, tapi saya senang memanggilnya Opung. Setiap bertemu itu saya memanggil Opung, dan hari ini bisa mengantarkan beliau walaupun secara online itu satu kenangan tersendiri, dan saya hanya mau mendoakan semoga Opung mendapatkan tempat yang paling baik sesuai dengan apa yang selama ini sudah dilakukan, dan semoga semangatnya selalu menjadi semangat kami di seluruh Indonesia yang masih tetap dengan berjuang untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang inklusif. Selamat jalan, Opung. Terima kasih Bu Maria yang sudah punya kenangan tersendiri. Ya, betul kata beliau, memang beliau itu Pak Herman ini sangat luar biasa. Waktu saya berkunjung ke tempat beliau, membagi sembako di lingkungan beliau sangat jiwa sosialnya sangat tinggi. Dikenalnya Opung gitu kan di lingkungan masyarakatnya. Sangat luar biasa, tidak melihat suku, agama apapun. Beliau memberikan di lingkungannya, memberikan fondasi yang memang betul-betul spirit. Itu sangat luar biasa bagi saya. Itu, terima kasih Bu Maria. Selanjutnya silakan Bu Pipian. Boleh, silakan Bu Pipian. Bu Pipian. Terima kasih. Selamat pagi dari Belanda kepada teman-teman semua. Saya sebenarnya sangat kaget pagi ini ketika buka Facebook saya sebenarnya, terus saya lihat di wall beberapa teman mulai mengalir ungkapan duka. Terus saya pikir, loh, Pak Herman? Dan saya langsung kontak Ibu Intan ya, karena saya tahu beliau cukup dekat dengan Pak Nuah, dengan Pak Herman, dan lewat beliau sebenarnya saya kenal dengan Pak Herman beberapa waktu yang lalu ketika
gagasan Run for Leprosy itu di-share ke NLR. Yang saya kenang dari Pak Herman itu adalah persis seperti yang ada di foto yang di-share Pak Nuah. Beliau selalu mengepalkan tangannya yang meskipun sudah tidak utuh akibat kusta, itu adalah simbolik sekali bahwa tangannya itu yang dia kepalkan menunjukkan bahwa semangat juangnya itu tidak termakan oleh penyakit yang sudah mengambil sebagian dari wujud tangannya itu. Buat saya itu sebuah kekuatan luar biasa dari Pak Herman. Run for Leprosy waktu itu dihadiri ribuan mahasiswa yang muda-muda, tapi semangat Pak Herman lebih besar daripada anak-anak muda itu. Itu yang saya rasakan sendiri, dan semangat itu seperti sesuatu yang contaminated gitu ya. Jadi dari beliau bisa mengalir ke orang-orang yang dekat dengan beliau, yang mengenal beliau, yang berbicara dengan beliau, yang duduk di sebelah beliau, yang berdiskusi dengan beliau. Dan saya secara pribadi bisa sharing bahwa itu yang saya rasakan. Makanya tadi ketika Ibu Intan share ke saya, ada Zoom untuk doa buat Pak Herman ini, saya langsung bilang, saya akan hadir, karena sosok beliau itu sangat inspiratif dan punya arti tertentu buat saya. Kepada Pak Nuah dan rekan-rekan yang tentunya berduka kehilangan Pak Herman, saya ikut berduka cita juga. Kita sama-sama mendoakan jiwa beliau yang saya yakin akan dihadiahi Tuhan suatu kemenangan. Kemenangan jiwa itu melebihi dari kemenangan tubuh. Dan itu adalah yang kita imani dalam agama apapun yang kita yakini. Mari kita teruskan spiritnya sesuai dengan yang beliau selalu pesankan. Bahkan di video yang saya boleh lihat pagi ini yang di-share oleh Bu Intan, mungkin dari Pak Nuah juga, beliau ya seperti itu gitu, dan akan kita kenang terus. Selamat jalan Pak Herman. Akan menjadi sepi tanpa Pak Herman sekarang di dunia ini, tapi kami akan tetap kenang perjuangan Bapak, dan kami akan tetap kenang kata-kata dan kalimat bijak yang Bapak sampaikan kepada kita, juga senyuman, tawa, guyonan, dan sapaan yang sangat ramah. Bu Vivian, apa kabar? Bagaimana keluarga Ibu? Bagaimana anak-anak Ibu? Selalu dia sampaikan lewat telepon atau lewat tatap muka. Terima kasih Pak Herman. Kami sudah boleh mengenal Pak Herman. Saya akan share sosok Pak Herman kepada anak-anak saya, dan apa itu artinya menjadi seorang yang meyakini sesuatu dan menjalankan sesuatu itu sepenuhnya. Salam untuk semua. Selamat ulang tahun juga buat KPDLI. Adalah sebuah mix emosi hari ini, ada kesedihan, ada juga sebuah perayaan. Semoga kita bisa mewujudkan itu sebagai suatu spirit baru untuk teruskan perjuangan. Terima kasih. Demikian. Baik, terima kasih Bu Vivian dari Belanda yang sudah memberi waktunya untuk memberikan kasih, untuk memberikan doa kepada almarhum Pak Herman. Selanjutnya di sini kita sapa ada Bu Intan. Bu Intan, dipersilakan Bu Intan. Bu Intan, persilakan Bu Intan, bisa mendengar. Halo, selamat sore. Mohon maaf ya kalau mungkin agak sedikit berisik nih karena ada sama anak. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Ibu, jelas. Silakan. Ya, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya. Senang sekali saya bisa berkumpul di dalam forum ini, bisa mengenal Bapak dan Ibu. Ya, saya kenal Pak Herman itu beberapa tahun yang lalu, dikenalkan oleh Pak Nuah.
Dan saya juga tidak tahu Pak Herman itu sosok spesial di dalam hati saya gitu. Agak sulit saya untuk menyampaikan karena terlalu banyak kenangan saya dengan Pak Herman, terutama semangat beliau, ketulusan beliau, cinta beliau, sahabat yang sangat baik, dan banyak sekali teladan yang menjadikan Herman itu benar-benar sosok yang tidak bisa saya lupakan. Cukup kaget hari ini karena dapat berita dari Pak Noah. Ya, terima kasih juga kepada Pak Noah dan kepada Tuhan karena menghadirkan Pak Herman di dalam cerita kehidupan saya. Semoga teman-teman yang ada di forum ini jangan mau kalah semangatnya sama Pak Herman. Saya juga ingin ikut mengajak Bapak dan Ibu yang ada di sini mungkin bagaimana juga kelanjutan untuk cucunya Pak Herman. Karena setahu saya, selama ini kan Pak Herman cukup dekat terutama dengan kedua cucu yang beliau share tadi di fotonya Pak Noah. Apakah mungkin nanti kita sama-sama memikirkan ke depannya bagaimana cucunya Pak Herman yang mungkin bisa kita support juga. Yang pasti, saya ingin bisa terus bersama di dalam perjuangan Pak Herman dan teman-teman di sini. Ya, kita tetap harus semangat, harus bisa mewujudkan apa yang diharapkan juga Pak Herman, memperjuangkan teman-teman juga. Terakhir, untuk teman-teman semuanya, tolong jaga kesehatan juga. Semoga di suatu saat kita semua ini yang ada di sini bisa ketemu, diskusi, tatap muka, saling sharing, memikirkan ke depannya kita bisa berbuat apa yang terbaik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Intan. Memang sangat luar biasa sosok Pak Herman. Kita nggak bisa berkata-kata lagi. Dan juga ada lagi teman kita, sahabat kita, Pak Wibowo Kosasi. Silakan Pak Wibowo. Pak Wibowo, silakan Pak Wibowo. Oke, selamat sore. Salam kenal Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Wibowo Kosasi. Saya dosen BINUS dan kebetulan satu alumni juga di DRM dengan Pak Noah. Senang sekali bisa berada di sini dan ikut menyaksikan dan juga mendengar betapa figur beliau almarhum ini meninggalkan kesan yang mendalam buat Bapak dan Ibu sekalian. Saya belum berkesempatan untuk bertemu langsung, namun di beberapa kali seminar saya ikut dan juga mendengarkan sharing beliau. Dan sungguh memang apa yang dilakukannya tulus dan luar biasa, dan semoga saya pribadi juga istri bisa paling tidak ya mengikuti contoh beliau lah. Ketulusan beliau dalam melakukan dan dalam berjuang apa yang beliau yakini untuk membawa inklusi, kesetaraan buat para penyandang disabilitas. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat sore. Baik, terima kasih Pak Wibowo yang sudah memberikan dua kata untuk almarhum Pak Herman Huta Barat yang memang tidak bisa diucap dengan kata-kata. Beliau sangat tulus, sang orang yang sangat baik dan penuh kasih sayang, penuh kasih. Kita tetap selama ini akan terus mendoakan beliau
saya juga akan selalu mendoakan ke 7 hari nanti kita selaku umat Islam. Dia akan mendoakan, saya kirim hadiah untuk beliau. Baik, Bapak dan Ibu semua, karena kita rangkaian juga hari acara rangkaian HUT GPDLI, Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia, ketepatan 11 tahun GPDLI dibentuk, dan juga Parhan, Federasi Reintegrasi Hansen Indonesia, yang bersama Bapak Nuah, almarhum Bapak Hermen Huta Barat, dan Pak Ali Saidi, beliau membentuk lembaga ini untuk memberikan advokasi, perlindungan, dan juga ilmu manfaat bagi kita selaku penyandang disabilitas, dan terutama juga pemahaman kepada masyarakat umum bagaimana stigma dan diskriminasi kita perjuangkan untuk dihapuskan. Dan terima kasih juga Pak Maman yang sudah berkenan hadir dari kantor staf Presiden, yang memang kita tahu bahwa perjuangan ini lantas 11 tahun, termasuk juga Parhan 5 tahun ini, beliau meletakkan fondasi semangat spirit. Saya selaku generasi muda turut andil pesan beliau dan harapan beliau untuk memajukan khususnya GPDLI, khususnya Parhan, supaya lagi untuk bisa membantu teman-teman khususnya di daerah yang memang masih bahasa kasarnya mungkin terisolir oleh stigma-stigma diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan orang yang mengalami kusta. Ini merupakan bagian bentuk tugas kita selaku pengurus GPDLI. Saya mewakili pengurus GPDLI Jakarta mengucapkan selamat hari jadi Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia. Semoga kita bisa berkolaborasi dengan Pak Sunarman yang di kantor staf Presiden, dengan Bu Farida juga yang di Kemenkumham, termasuk Bapak Ibu di sini yang mempunyai lembaganya masing-masing, HWDI, PPDI. Kita akan selalu berkolaborasi untuk sama-sama memperjuangkan, memperjuangkan implementasi daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, termasuk peraturan pemerintah Nomor 70 dan juga perlindungan-perlindungan untuk penyandang disabilitas. Itu mungkin untuk HUT kita GPDLI, karena memang nggak nyangka saya secara pribadi di hari ulang tahun ini kita diberikan kado istimewa, karena Pak Hermen saya yakin ditempatkan di tempat yang terbaik di Tuhan Yang Maha Esa, beliau sangat orang baik, dan kita selaku penerus kita akan selalu berjuang. Saya dengan Mas Arthur akan menjadi generasi untuk memperjuangkan, dan Pak Nuah, Pak Maman, Bu Farida yang menjadi saksi. GPDLI akan terus bergerak, karena GPDLI adalah gerakan kita terus bergerak, baik gerakan pemikiran, baik gerakan aktualisasi. Kita akan memperjuangkan apa yang menjadi visi, misi, dan target Indonesia membangun inklusi. Dan mohon Bapak Ibu semua dibuka mic-nya, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Nuah khususnya yang mohon maaf ditinggal teman sahabat terdekat pendiri daripada GPDLI dan Parhan. Pak Nuah juga kita akan doakan supaya sehat selalu, supaya bisa juga terus
memberikan motivasi dan pengalaman ilmu bagi kita generasi muda. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka mic-nya, kita ucapkan sama-sama. Baik, ini sudah direkam ya, Pak siap. Jadi nanti saya awalnya tersenyum ya, senyum bahagia kita. Senyum bahagia karena kita kalau sedih, Pak Hermen juga nanti di sana sedih ya. Kita bahagia, Pak Hermen juga sudah bahagia, sudah berpulang dan juga ini siap. Saya kalau ucapkan selamat ulang tahun GPDLI, kita dari awal ya, biar sama-sama ya. Kita sama-sama selamat ulang tahun GPDLI dan Farhan yang ke-11 dan ke-5. Semoga GPDLI dan Farhan semakin maju dan semakin Indonesia semakin inklusif. Siap ya, Bapak Ibu siap bisa bareng kata-kata saya ikuti. Itu panjang. Panjang ya, terlalu panjang ya. Atau Bapak Ibu menjawab inklusinya aja ya. Boleh. Kalau saya bilang disabilitas, kalau saya bilang salam inklusi, Bapak Ibu bilang disabilitas unggul. Siap ya? Siap. Siap. Selamat ulang tahun GPDLI yang ke-11 tahun dan Farhan yang ke-5 tahun. Semoga Selamat ulang tahun GPDLI. Indonesia menjadi Indonesia yang inklusi. Salam inklusi. Inklusi. Salam inklusi. Unggul. Salam inklusi. Disabilitas unggul. Disabilitas unggul. Salam inklusi. Disabilitas unggul. Disabilitas unggul. Harus membawa semangatnya Pak Hermen. Biasanya berkepal tangan semua ya. Kepal tangan semua. Amin. 1, 2, 3. Salam inklusi. Disabilitas unggul. Disabilitas unggul. Salam inklusi. Disabilitas unggul. Disabilitas unggul. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Nuah silakan untuk penutup pada Pak Nuah. Mute-nya Pak Nuah, maaf. Pak Nuah, mohon maaf di mute. Mursalim belum masuk, belum ngomong Pak. Pak Mursalim dari Sulawesi Selatan. Oh iya ya, alhamdulillah. Pak Musalin ya. Dari PKPSS, terima kasih Pak Musalin. Sulawesi ya, terima kasih. Semoga sehat Pak Musalin. Silakan Pak Musalin, kesan dan pesan buat almarhum Pak Hermen Huta Barat dan juga GPDLI dan Farhan. Silakan Pak Musalin. Kasih waktu. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Saya tadi baru saja pulang dari Rumah Sakit Tajudin Khalid itu karena ada urusan sedikit. Dan pas saya buka ini WA, ada ini pemberitahuan dari Pak Nuah, ternyata sahabat saya Pak Hermen sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dilapangkan dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperjuangkan oleh beliau selama ini kita teruskan, dan tentulah dengan adanya GPDLI yang mana Pak Hermen termasuk yang mendirikan, menjadi wadah perjuangan beliau, mimpi-mimpi beliau. Jadi di mana kita sebagai sahabat yang seperjuangan
apalagi beliau adalah orang yang pernah mengalami kusta sama dengan saya. Mimpi-mimpi beliau tentu akan tetap kami perjuangkan. Beliau sangat baik dengan teman-teman, tanpa ada sekat-sekat dengan kami ketika bersama-sama jika ada pelatihan. Beliau selalu dengan semangat memberi kami semangat, dengan pengalaman-pengalaman beliau yang menurut saya juga kami sangat apresiasi. Mungkin beliau belum sempat menyelesaikan semua mimpi-mimpinya, tetapi harapan saya teman-teman yang pernah mengalami kusta bisa mengikuti jejak-jejak beliau, bagaimana beliau dalam memperjuangkan hilangnya stigma dan diskriminasi. Dan begitu juga kepada GPDLI di hari ulang tahun yang ke-11 dan untuk Farhan yang ke-5, semoga tetap semangat dan sukses selalu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan juga untuk berbicara. Selamat sore. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Musawin. Semoga sehat selalu dan amin. Doanya terima kasih kepada Pak Musawin untuk almarhum. Semoga kita sebagai penerus bisa memperjuangkan harapan-harapan dan mimpi-mimpi Pak Herman. Kepada Pak Nuah, silakan untuk menutup. Baik, selamat sore. Sekali lagi kami mewakili dari teman-teman kita, teman-teman kami, semua yang ada di GPDLI dan di Farhan, mengucapkan terima kasih kepada Pak Narman Sukamto, kepada Pak Mursalim, Bu Vivian, Kang Haji, pada Bu Intan, pada Pak Wibowo, Pak Yudi, Bu Maria, Bu Dwi Aryani yang sedang hadir pada hari ini. Semoga doa yang kita sampaikan tadi dapat menjadi suatu pengawal untuk dari perginya atau mungkin kembalinya Pak Herman ke Halik yang punya dunia dan punya semuanya di dunia ini. Semoga dia dapat dilancarkan jalannya dan dia dapat memberikan suatu kenangan dan suatu inspirasi yang bukan saja sebagai suatu contoh, tapi juga sebagai suatu perilaku yang kita lakukan setiap hari. Saya kira itu aja mungkin dari saya. Saya sangat berterima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa mungkin di lain waktu. Itu dia. Baik, terima kasih Bapak Nuah, selaku pendiri juga sekaligus Ketua Umum Gerakan Peduli Disabilitas dan WEPLA Indonesia. Dan sebelum kita tutup, mohon berkenan Bapak Ibu mungkin untuk kita kalau tradisi Batak ya ada penghiburan mungkin ya Pak Nuah. Nanti saya usulkan tadi dengan Mas Arthur juga untuk fundraising, bukan untuk ini kita ucapan bela sungkawa dan penghiburan untuk Pak Herman. Nanti donasi langsung dikirimkan ke GPDLI aja Pak ya. Mohon izin. Cucu Pak Herman aja. Oh, ke cucu langsung. Ya. Baik. Iya, nanti akan saya berikan nomornya. Oh, baik. Jadi atas nama Pak Herman. Jadi jadi langsung aja ke sana. Ya. Karena mungkin kita dalam kondisi pandemi, karena memang saya juga pinginnya ke Tangerang, tapi juga memang dalam kondisi COVID seperti ini, kita mungkin tidak bisa berkerumun banyak, tapi setidaknya kita bisa mendoakan dari sini. Mudah-mudahan juga apa yang menjadi pesan-pesan Bapak Ibu semua
bermanfaat bagi kita semua, dan juga doa-doanya tersampaikan pada almarhum Pak Hermen Huta Barat. Semoga di dalam kasih Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan mungkin saya selaku pembawa acara dalam kegiatan hari ini, rangkaian HUT GPDRI, dan juga berdoa bersama, kita tutup bersama-sama dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi harapan GPDRI semakin maju dan semakin inklusi untuk Indonesia. Salam inklusi. Disabilitas unggul. Disabilitas unggul. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan itu saja mungkin dicukupkan sekian untuk kegiatan agenda ini. Boleh kita berfoto bersama untuk kegiatan kali ini. Maaf Kang Wahab, maaf. Iya, silakan. Ada yang ingin saya sampaikan juga. Pak Nuah, Kak Wahab, terima kasih atas kepercayaan Bapak-Bapak untuk saya untuk bisa mendampingi Kak Wahab sebagai wakil ketua dari GBDLI Cabang Jakarta. Semoga kehadiran saya bisa menjadi berkat juga bagi GBDLI, dan semangat Pak Hermen bisa kita lanjutkan menjadi membawa disabilitas menjadi disabilitas yang inklusi. Amin. Amin. Terima kasih Mas Arthur, terima kasih Pak Maman yang sudah meluangkan waktunya, Bu Farida, Bu Intan, Pak Mustalin, Bu Pipian yang dari Belanda. Semoga sehat selalu. Kang Aji, terima kasih. Silakan bisa dibuka semua videonya, kita foto bareng bersama untuk HUT GPDRI dan untuk kita memperjuangkan semangat daripada Pak Hermen. Ayo foto bersama, ayo. Tangan terkepal biasanya Pak Hermen seperti ini. Boleh Pak Nuah nanti sambil ditutup nanti bisa di videonya ditayangkan dari terakhir Pak Hermen kemarin. Ayo foto dulu. Iya, mantap. Pak Haji, tolong dipotret Pak Haji. Sudah. Oh, udah Pak Haji. Siap, mantap Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Oke, baik Pak Haji. Dan yang lain, Pak Nuah, mohon di selagi ditutup jika masih ada waktu bisa melihat, jika ada waktu bisa melihat, tapi kalau misalnya tidak ada waktu lagi nggak apa-apa, langsung aja keluar Pak. Ya, Bapak dan Ibu boleh silakan bisa keluar langsung, belum bisa video, silakan sambil. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, selamat sore. Semuanya. Pak Nuah, terima kasih. Pak Wahab semua, terima kasih. Terima kasih Pak Nuah, terima kasih. Terima kasih Pak Nuah. Sehat Pak Maman, sehat selalu. Pak Haji, Mas Maman. Pak Musi. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Bu. Kelihatannya kelamaan nanti Pak. Ya. Oh iya. Mereka kita kirim aja, kita kirim. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Nuah, terima kasih. Pak, nanti disebutkan nomor daripada akun Pak Hermen Pak. Oh iya, baik. Nomor Pak Hermen nanti ditanya aja ke Pak ke cucunya, ke Esau. Tapi itu nomor Pak Hermen masih aktif? Masih lah. Belum dilaporkan kan? Ya. Dia nanti akan ada cucunya yang ke-1, yang kedua, terus nanti ada ibu ada ibu mereka. Jadi mereka bertiga. Kalau anaknya Esau ini dia orangnya punya kayak seperti kakeknya. Orangnya seperti kakeknya, bisa dia menjaga dana itu. Jadi ya, dia bisa tegas gitu. Iya. Ya. Bu Intan gimana kabarnya? Baik Pak Nuah. Maaf ini soalnya sambil jagain anak jadi saya videonya kadang nyala mati, takutnya mengganggu anaknya. Enggak apa-apa Bu. Jadi gimana situasi Bu? Ya, baik Pak.